Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi yaitu latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ya. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu dapat mencapai tujuan pembelajaran ya, yaitu kalian harus dapat mampu menjelaskan latar belakang, proses, dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa-bangsa Barat ya. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, kira-kira kalian tahu nggak bangsa dari Eropa mana yang pertama kali datang ke Indonesia? Jadi, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol inilah yang menjadi pelopor atau bangsa pertama yang menjelajahi samudra dan menemukan dunia baru. Nah, bangsa Portugis dan Spanyol inilah yang akhirnya menemukan dataran Nusantara. Nah, kalian tahu nggak kenapa Portugis dan Spanyol datang ke Nusantara? Nah, benar sekali. Jadi, Portugis dan Spanyol datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Nah, kenapa harus ke Nusantara ya? Nah, sebelumnya, Portugis dan Spanyol memang sangat membutuhkan rempah-rempah ya. Apalagi bangsa Eropa memiliki 4 musim yang dimana sangat-sangat memerlukan rempah-rempah untuk menghangatkan badan. Selain itu, rempah-rempah dianggap oleh bangsa Barat sebagai hal yang mewah atau sangat berharga karena rempah-rempah di bangsa Barat memiliki harga dengan nilai yang tinggi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ya bangsa Barat harus datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah? Nah, ternyata hal ini dikarenakan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Nah, kalian tahu nggak apa itu Konstantinopel? Ada yang pernah dengar? Nah, jadi Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur ya, yang dimana Konstantinopel merupakan atau menjadi pusat perdagangan internasional dari atau bagi bangsa Barat. Memangnya apa sih efek dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tadi? Mengapa ya sampai sehingga akhirnya bangsa Barat harus berlayar menemukan dunia baru atau bangsa baru untuk menemukan rempah-rempah? Ada yang tahu? Nah, ternyata setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, maka komoditas perdagangan yaitu salah satunya rempah-rempah menjadi sulit didapatkan ya. Nah, sekalipun bisa didapatkan, harganya melambung jauh lebih tinggi. Nah, selain itu, jalur perdagangan di Laut Tengah juga ditutup, sehingga akhirnya bangsa Barat termotivasi untuk segera melakukan perjalanan samudra untuk menemukan bangsa baru sehingga didapatkan rempah-rempah. Nah, itulah tadi awalnya atau latar belakangnya. Kenapa bangsa Barat akhirnya datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah itu tadi ya. Nah, kemudian selain dua negara tadi yaitu Portugis dan Spanyol, kemudian disusul juga oleh negara-negara lain ya seperti Belanda, Inggris dan sebagainya. Nah, hal inilah yang awalnya menjadi salah satu pemicu terjadinya penjajahannya karena bangsa-bangsa Barat ini tadi awalnya hanya untuk mencari rempah-rempah, maka ia datang ke Indonesia atau menemukan Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah ya. Namun ternyata ada tujuan lain yang dilakukan oleh negara-negara tersebut ya. Jadi tujuannya ada 3 ya, yaitu gold, glory, dan gospel. Ada yang tahu apa arti dari ketiga itu? Oke, jadi gold itu artinya keuntungan ya. Sudah jelas bahwa bangsa Barat datang ke Indonesia untuk mencari keuntungan.
ya. Yang kedua yaitu glory, atau bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari kejayaan, hingga bahkan ingin menguasai Indonesia seutuhnya gitu ya. Karena tadinya hanya awalnya untuk mencari rempah-rempah, maka ingin menguasai seutuhnya. Kemudian yang ketiga adalah gospel, atau yang kita sebut sebagai tugas suci. Tugas suci ini maksudnya adalah bagaimana bangsa barat ini ingin menyebarkan agama di Nusantara gitu ya. Misalnya menyebarkan agama Nasrani dan sebagainya. Nah, itu tadi latar belakang ya dan motivasi kenapa bangsa barat datang ke Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari tahu ya lebih dalam lagi kenapa bangsa barat seperti Portugis, kemudian Belanda, kemudian Spanyol, Inggris dan sebagainya datang ke Indonesia ya. Apa motivasinya? Berapa lama datang ke sini? Ya, minggu depan itu akan kita bahas. Oke, materi hari ini Ibu cukupkan ya. Ibu harap kalian mengerti dan memahami materi hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat.